Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Selamat pagi pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Singaraja. Berjumpa lagi bersama saya Irna, Dialog Hai Bali Ken. Dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Bapak Wakapolsek Busungbiu, Bapak Abdul Rajab. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Ya, apa kabar Pak? Ya, baik-baik. Baik ya, baik sehat. Oke. Ya, yang penting sehat. Sehat Ya. ya. Dan pagi hari ini kami akan membahas tentang Polsek Busungbiu Perkuat Kamtibmas. Seperti apa Bapak? Ya, baik. Jadi untuk wilayah hukum Polsek Busungbiu, yaitu utamanya di Kecamatan Busungbiu. Okay. Jadi untuk situasi sampai saat ini masih aman terkendali. Jadi untuk gangguan-gangguan keamanan itu tidak ada. Itu jadi aktivitas masyarakat sampai saat ini masih lancar saja. Seperti itu. Oke. Ya. Berarti untuk keamanan dari masyarakatnya sendiri, koordinasi dengan masyarakat seperti apa Pak? Masalah keamanan di di wilayah Kecamatan Busungbiu untuk koordinasinya masih baik dan kita juga perintah dari Kapolsek, kita sering setiap Jumat kita melakukan Jumat curhat terhadap masyarakat. Di dalam Jumat curhat tersebut nanti masyarakat bisa menyampaikan keadaan di lingkungannya, mungkin masalah keamanan. Jadi pada saat Jumat curhat tersebut masyarakat menyampaikan keamanan itu, kalau ada yang terganggu ya kita kita tindak lanjuti secepatnya supaya masyarakat itu tetap aman, damai. Jadi aktivitasnya kita usahakan harus berjalan lancar seperti itu. Oke, berarti masih berjalan ya Pak. Ya, Jumat curhat Minggu Kasih? Minggu Kasih juga. Minggu Kasih juga. Terus dari pihak Babin Kamtibmas mereka melakukan kunjungan ke masyarakat. Di sana para babin itu akan mengetahui keadaan di desanya. Berarti kalau boleh tahu nih Pak, Ya. mungkin yang Bapak alami ketika masyarakat mengadakan temu Jumat curhat atau Minggu Kasih yang paling sering diadukan lah gitu, seperti itu seperti apa Pak? Dari Jumat curhat tersebut memang dari masyarakat kan sering menyampaikan bahwa di lingkungannya itu sering anak-anak muda itu kan menggunakan Knalpot brong. Oke. Terus ya ada segelintir kecil anak-anak muda tuh minum-minum di jalan. Akhirnya kita mau sesuai dengan perintah Kapolsek, kita lakukan patroli dialogis di wilayah yang disampaikan masyarakat tersebut. Jadi kita tetap tindak lanjuti anak-anak muda yang menggunakan knalpot brong, karena knalpot brong itu kan
berisik dia, berisik. Ya knalpotnya kita terpaksa kita suruh buka dia, ganti dengan knalpot yang asli. yang aslinya seperti itu supaya enggak di wilayah itu berisik dan masyarakat pun merasa terganggu kan seperti terutama itu, yang ya. lansia, yang atau enggak yang punya bayi gitu ya Pak ya. Itu. Ya baik. Ya, seperti Baik. itu. Nah berarti Pak mohon izin juga kan ternyata tidak hanya satu tempat saja yang menjadi perhatian soal knalpot brong ya Ya, hitungannya ya. gitu. Tapi kalau boleh berbicara soal Busung Biu, berapa desa Pak, di bawahi berapa desa? Kalau Di boleh Busung tahu? Biu ada 15 desa. 15 desa. 15 desa ya. Berarti cukup luas ya Pak. Ya, sampai di wilayah Puncak Sari. Oh oke. Ya, Puncak Sari. Dan di Puncak Sari itu memang ada tempat untuk trek-trekan itu Mbak ya. Oh nah Ya, iya itu dia. ya. Selain Di knalpot Kemuning brong, itu ya. tapi Ya. juga ada Ya, trek-trekan ya. ya. Oke. Memang tapi itu udah kita pantau terus dari Kasubsektor Puncak Sari, Busung Biu sudah terus memonitor wilayah itu agar tidak dipakai trek-trekan, dan kita juga sudah menindak mereka yang melakukan trek-trekan itu dengan mengamankan kendaraannya yang digunakan. Serta juga joki-jokinya juga kita bina dia supaya tidak berbuat lagi, dan sekarang kan sudah mulai tidak ada gitu ya. Mudah-mudahan masih akan terus begitu ya, Pak ya. tetap Ini kan begitu. kalau kayak seperti itu berarti yang terkait juga adalah pihak warga ya Pak. Ya, Sebenarnya ya Pak ya untuk memang untuk ikut serta gitu ya, kan memang hitungannya. dari kita juga dibantu sama warga di sekitar itu memberikan informasi Oke. informasi kalau ada mungkin persiapan mereka mau melakukan trek-trekan itu, dari warga itu sudah melapor ke kita itu, dan wilayah itu juga udah dipantau, udah kita pantau terus. Jadi setiap harinya dipantau agar tidak dipakai lagi untuk melakukan trek-trekan itu, dan itu kan meresahkan masyarakat juga, Iya. pengguna jalan seperti itu. Betul Pak. Ya, Mbak. Oke, berarti kalau ini Pak, tadi kan sudah bicara soal knalpot brong, Ya. soal trek-trekan. Kalau premanisme Pak di daerah Busung Biu? Kalau untuk premanisme itu sudah tidak ada gitu. Sudah tidak ada. Jadi masyarakat itu sudah aman lah dari premanisme. Kalaupun masih ada, ya kita tetap tindak. Mungkin dia melakukan kekerasan atau kan mengganggu keamanan, ya kita sebagai pihak kepolisian dengan tugas melayani, melindungi, mengayomi, menjaga keamanan, kita tetap tindak kalau dia seandainya mengganggu wilayah Busung Biu. Berarti memang kasus yang pernah ada tuh memang dari dalam, maksudnya dari wilayah Busung Biu sendiri, bukan dari orang luar yang mengganggu ke sana gitu. Ya, tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Baik, kita break dulu ya, Komandan. Baik. Jadi Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0362246444 ataupun WhatsApp call kami 081139999790. Jika ada yang ingin Anda sharing ya, juga Anda bisa komen di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kami akan segera kembali. Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi bersatu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644. Raja Official, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, masih di Dialog Interaktif Hai Bali Ken bersama dengan Wakapolsek Busung Biu Bapak Abdul Razak. Komandan izin, tadi kita sudah membahas tentang knalpot brong, sudah, trek-trekan sudah. Nah tadi sudah kita selipkan iklan layanan masyarakat tentang narkoba. Untuk wilayah Busung Biu seperti apa Pak? Untuk masalah kasus narkoba yang Mbak ya di wilayah Busung Biu, memang setiap saat dari anggota reskrim sesuai perintah Kapolsek. Jadi untuk pengecekan mereka-mereka yang pernah menggunakan narkoba itu kan tetap dari anggota reskrim itu tetap untuk memantau mereka, memantau terus mengecek apakah dia masih menggunakan atau tidak. Kalau memangnya dia masih menggunakan dan setelah dites urinnya masih terdapat narkobanya, nanti jelas mereka akan dibina seperti itu, ya. Nanti diserahkan ke BNN, ya. Jadi setiap hari memang dilakukan pengecekan terhadap atau memantau orang-orang yang menggunakan narkoba dan bagaimana caranya wilayah kita tuh di Busung Biu itu tidak ada lagi yang menggunakan narkoba. Ya. Oke. Kalau judi online Pak atau judi yang lainnya? Kalau masalah di judi itu ya memang kita tetap
apa namanya, untuk supaya tidak ada ya yang namanya judi online kan, itu merugikan masyarakat ya. Nah, tetap juga tidak ada, tetap kita cari tahu tempat-tempat di mana yang digunakan judi, ya nanti kita bubarkan dan kita tindak sesuai dengan hukum yang ada seperti itu. Nah soal ini Pak, kalau misalnya memang ada masyarakat yang mengadukan tentang hal yang mungkin memang meresahkan masyarakat itu sendiri, kejaminan dari masyarakat yang melaporkan itu seperti apa Pak? Tetap kita jaga untuk keamanan masyarakat yang melapor. Jadi seandainya ada masyarakat yang melapor mungkin masalah narkoba, masalah judi, nanti tetap kita kita jaga, kita rahasiakan supaya mereka tuh lebih aman, dan kita tetap tindak pelaku-pelaku yang meresahkan di masyarakat. Ya. Oke. Jadi untuk beberapa bulan belakangan ini berarti di wilayah Busung Biu termasuk aman tentram ya Pak? Ya, untuk aman terkendali, keamanan. ya aman terkendali, Aman damai. terkendali, oke. Ya aktivitas masyarakat sampai saat ini masih lancar, baik, seperti itu. Tapi pernah nggak Pak di wilayah Busung Biu itu ada keributan tapi diselesaikan dengan restoratif justice? Masalah permasalahan yang diselesaikan dengan restorasi justice itu memang ada, tapi kan masalah lebih kekeluargaan, ya masalah kekeluargaan mungkin ya masalah-masalah yang bisalah diselesaikan di masyarakat gitu Mbak. Jadi yang tidak menimbulkan hal-hal yang lebih lebih tinggi lagi seperti itu. Ya kita selesaikan dengan didampingin aparat desa. Ya seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk Kecamatan Busung Biu luar biasa ya Pak ya, untuk kita tetap jaga keamanannya. Dengan 15 desa tersebut hitungannya seperti itu. Nah ini kan saya juga pernah tahu bahwa rutinitas yang dilakukan oleh Polsek Busung Biu itu menggelar Blue Light Patrol. Nah itu seperti apa Pak? Apakah setiap hari atau memang sudah dijadwalkan atau diam-diam aja? Ya memang masalah patroli Blue Light itu kita laksanakan setiap hari. Setiap hari. Okay. Pagi, siang maupun malam. Kita lakukan patroli 3 pilar juga. Bergabung dengan anggota TNI dan anggota Satpol PP juga kita ajak patroli juga bersama-sama di wilayah-wilayah yang yang rawan seperti itu. Ya kita tetap patrolikan. Ya. Blue Light tetap setiap hari, pagi dan siang. Jadi memang sudah dijadwalkan ya Pak. Sudah. Itu antisipasinya untuk hal-hal yang memang kewajiban atau memang hanya sekedar? Patroli Blue Light itu kita kan mencegah. Untuk mencegah daripada orang-orang yang akan berbuat tidak baik. Seperti mungkin mereka minum-minum di jalan yang akan meresahkan masyarakat, ya nanti kita bubarkan mereka supaya tidak mabuk-mabukan di jalan seperti itu. Masalah mungkin ada massa banyak di jalan, kita tanya di sana supaya ada apa di sana kan begitu, untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin ada yang mau berbuat jahat tetap kita jaga. Kebetulan ini ada yang bertanya, Bapak boleh izin ya? Oh iya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung seperti Bapak Wayan Budiane ini yang ingin bertanya. Ini terkait, memang kami akui untuk daerah Busung Biu aman ya Pak. Cuman kadang-kadang kan ada kesempatan misalnya dengan kegelapan yang ada, karena beberapa desa di Kecamatan Busung Biu ini emang agak gelap Pak, betul ya? Jadi mungkin kerjasama dengan pihak terkait untuk lampu-lampu jalanan agar lebih ada penerangan lagi. Terima kasih Bapak Wayan Budiane.
seperti apa Pak? Memang betul daerah Busung Biu memang agak gelap. Di wilayah Busung Biu ada beberapa titik jalan di sana penerangannya kurang. Penerangannya kurang, ya nanti kita tetap akan sampaikan ke Kapolsek untuk bekerja sama perhubungan untuk bagaimana caranya Lampu diisi jalan. lampu jalan dan wilayah-wilayah gelap itu ya nanti kita sampaikan sama Kapolsek untuk Iya, ya, betul. ya. Dan kita untuk di wilayah yang kurang penerangannya kita selalu laksanakan patroli di sana. Oke. Ya, kita selalu dan beberapa saat kita bisa standby di tempat itu untuk mengantisipasi adanya kegiatan-kegiatan yang kurang baik seperti itu. Oke. Dari pengalaman Bapak nih, mohon izin Komandan, kalau dari sekian desa yang ada, yang paling sulit medannya tuh yang mana nih? Kalau masalah ada tantangannya gitu ya? Ya, kalau masalah medan, yang sulit itu kan wilayahnya tuh yang naik ke Sepang. Di bukit ya? Ya, yang di bukit ya? kayak di Sepang. Oke. Memang di sana itu di hutan Sepang itu kan ada jalannya sangat tinggi sekali ya. Kecil ya? Ya, di samping kecil naiknya tuh agak terjang, kecil. Memang di sana ya rawan dengan kalau kendaraan itu remnya tidak siap, harus prima berarti ya di sana itu bisa lolos dia remnya. Dan sebelumnya kan ada beberapa kejadian kecelakaan ada laka lantas, Pak? Tunggal mereka jatuh karena remnya itu kurang Tapi warga bagus. setempat? Warga sekitar ya kurang bagus remnya seperti itu. Berarti untuk antisipasi seperti itu apa yang Bapak sarankan untuk masyarakat? Ya, kita sarankan kalau melewati jalan yang terjang seperti di wilayah mau ke Sepang itu agar masyarakat siapkan masalah kendaraan tuh remnya yang memang bagus. layak. Ya, yang layak, remnya yang bagus. Rem yang bagus terus kendaraannya yang bagus lah. Karena kalau rem sudah tidak bagus kan lolos nanti ininya. Ya, seperti itu. Apalagi kalau misalnya musim hujan. Apalagi gitu ya? musim hujan, ya licin Jalan lagi. licin, ya itu. Baik. Kadang-kadang saya ngeri juga lewat sana. Oke, Bapak. Ya, karena memang itu adalah hal yang ya kita kan ingin selalu selamat dalam bertugas ya Pak ya. Dalam bertugas. Dalam beraktivitas juga untuk masyarakat. Ya itulah. Kalau sudah hujan, kalau saya lewat sana itu kadang-kadang kita lewat Pupuan aja. Ya, muter berarti Pak. Lagi, Oke. Ya. Tapi demi keselamatan kenapa tidak gitu ya? Ya itu sudah. Oke, Ya, siap. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, tapi kami masih akan bersama Anda. Kami masih punya waktu 30 menit lagi. Silakan untuk Anda yang masih ingin bertanya dengan Bapak Wakapolsek Busung Biu, Bapak Abdul Razab, bisa Anda mengirimkan chat Anda di 0811 399 9790 atau bisa menghubungi kami di nomor telepon 0362 24644 dan komen di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kami segera kembali. Atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo Pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, terima kasih untuk Anda yang selalu mengikuti acara kami, terutama di Dialog Interaktif Hai Bali Kenken setiap Senin sampai dengan Sabtu. Dan sekali lagi untuk Anda yang baru bergabung, kami bersama dengan Wakapolsek Busungbiu Bapak Abdul Rajab dengan topik Polsek Busungbiu Perkuat Kamtipmas. Nah, tadi sudah dibahas juga dari awal bahwa Busungbiu sudah siap siaga selalu di tengah luasnya desa ya Pak ya, kalau di Kecamatan Busungbiu ya. Oke, ada yang bergabung bersama kami Pak di 24644, saya langsung sapa saja, izin. Ya. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi RRI Singaraja. Selamat pagi, Pak Astawa. Selamat pagi. Atau Rembulan. Dari siapa Pak? Yang selalu mengikuti apa yang menjadi program pemerintah dalam hal ini menegakkan hukum ya. Pak Astawa niki nggih? Izin Pak. Iya, Oh nggih, itu suksma yang Pak. Pak Nggih. Terima kasih. Wakapolsek Busungbiu selamat bekerja. Kemudian di bawah Kapolsek yang sekarang di Kecamatan Busungbiu lebih tertib, lebih aman dan nyaman. Ya, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Sampai itu yang ingin menyikir tugas seorang penegak hukum berdasarkan sering disosialisasikan kepada Susno Juwadi, bekas Kompolnas, bekas Kompolnas Pusat misalnya. Beliau menjelaskan di sana bahwa seorang polisi itu pada dasarnya adalah warga sipil, petugas sipil, petugas sipil. Tapi karena di dalam hal menegakkan suatu ketertiban umum untuk menjaga dirinya atau menjaga diri orang lain dan itu. Betul, Pak. Dia dibekali peralatan yang berupa senjata. Nah sekarang zaman telah berubah. Sering kita memberikan suatu sosialisasi seperti Bapak sudah setiap hari mengontrol wilayahnya sehingga wilayah itu aman daripada gangguan-gangguan ketertiban umum. Nah, yang menyampaikan supaya dalam zaman yang sangat berubah ini, orang warga sudah mengetahui hak dan kewajibannya. Terutama siaga itu haknya saja dituntut, tapi kewajibannya tidak. Yang disebut dengan kewajiban ini aturan-aturan penegak hukum sering dilanggar, itu kewajibannya dia. Sudah cari SIM, gitu, SIM bodong, kan begitu ya. Nah, untuk menyelesaikan hal itu, terutama pada suatu saat di dalam desa itu ada warga yang konflik. Ini tolong hati-hati, kan gitu ya. Pak. Jangan karena bawa pistol, membawa tembakan peringatan, sudah kita cari berikan suatu peringatan terjadi begitu. Bapak sendirian ke sana atau dua orang ke sana, mungkin nanti disangka akan membela salah satu pihak. Nah ini sering yang saya lihat, saya pantau di kejadian-kejadian demo itu ya. Silakannya polisi aja yang selalu disalahkan. Katanya begini, katanya begitu. Nah mudah-mudahan Bapak dalam tugas kewajiban sebagai penegak hukum betul-betul memperhatikan kehati-hatiannya itu. Baik Pak.
menurut yang begitu, mudah-mudahan pengertian siswa gaji sama dengan Bapak dalam hal ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Om Santi. Makasih, Om. Pak. Terima kasih Pak Astawa. Ini Astawa. apresiasi nih untuk pihak kepolisian, ini Iya. luar biasa. Silakan Bapak tanggapi mungkin, izin. Baik, untuk Pak Astawa, terima kasih atas doanya yang baik kepada kami Polsek Busung-Biu. Itu masalah kewaspadaan kita, Bu, ya. Keselamatan juga. Keselamatan kita juga, dan masalah keadilan di masyarakat, kan seperti itu. Jadi masalah kita menggunakan peralatan seperti senpi, kan kita sudah diatur dalam perkap maupun undang-undang. Jadi di sini kita tidak utamakan dulu seperti itu. Kita untuk mengantisipasi atau menjaga diri kan kita sudah dilatih. Jadi dari pimpinan udah memberi program-program kita untuk melatih diri seperti untuk menghadapi unjuk rasa untuk masyarakat yang banyak seperti itu. Kita sudah dilatih seperti senam borgol, tongkat, latihan bela diri seperti itu. Dan kalau di Polsek kita melaksanakan dalmas awal. Dalmas awal itu untuk mencegah daripada masyarakat yang anarkis, seperti itu. Jadi sesuai perintah Kapolsek, hari-hari tertentu kita sudah dilatih, seperti bela diri Polri, seperti itu sudah dilatih kita, dan kita wajib juga latihannya seperti itu. Ya. Kemudian Pak Astawa kan menyampaikan masalah SIM bodong. Memang surat-surat memang pada saat kita melakukan anting pemeriksaan, mungkin ada kendaraan yang kita curigai, kan kita cek surat-suratnya apa. Ya, seandainya surat-suratnya sudah lengkap, ada yang mati, ya kita arahkan mereka untuk mengaktifkan lagi SIM-nya itu maupun STNK-nya itu. Kita bina dia dulu. Kalau memangnya mereka tuh membandal, ya mungkin bisa kita tindak dengan tilang seperti itu, Mbak. Jadi kita utamakan dulu kan pembinaannya terhadap masyarakat. Iya. Ya, seperti itu. Jadi stigma-stigma yang memang tadi kan juga disampaikan oleh Pak Astawa, yang selalu disalahkan pihak kepolisian. Tapi kita sendiri tidak sadar bahwa kita juga mempunyai kewajiban. Jangan menuntut hak saja ya, Pak ya. Jadi sama-sama mari bersama kepolisian gitu ya, menjaga ketertiban keamanan masyarakat seperti itu ya, Pak ya. Kita tetap menjaga yang terbaik untuk masyarakat seperti itu, dan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat seperti itu. Kita kembali lagi ke masyarakat ya, hitungannya ya. Betul. Iya, ini kembali lagi ke Kecamatan Busung-Biu nih, ada yang bertanya, Bapak Wakapolsek, ini kan Kecamatan Busung-Biu mewilayahi 15 desa dengan desa terluas di Desa Sepang. Nah, kalau boleh tahu seperti apa nih sistem kerja dari pihak Polsek untuk keamanan di seluruh desa? Tadi juga sudah disampaikan padahal ya, Pak ya, bahwa ada Blue Patrol dan lain-lainnya, tapi setiap desa emang ada petugas Babin Kamtipmasnya. Ya, seperti apa, Pak? Ya. Terima kasih kepada penanya. Jadi memang wilayah kita luas. Jadi ada 15 desa, dan desa paling jauh itu kan desa Bongan Cina ya. Terus sama Dada Putih. Oh, Dada Putih. Dada Putih itu kan yang di atas sana. Oh, lebih di atas lagi. Ya, memang di sana di atas itu sudah ada pospol subsektor yang dibawahi yang dipimpin oleh Kasubsektor. Jadi mereka di sana bertanggung jawab terhadap wilayah di atas, dan kami kan tinggal membackup yang di
Busung Biu. Jadi seandainya di wilayah atas tuh ada yang gangguan keamanan, ya kita naik ke atas. Ya, naik ke atas, di sana kita membackup pos itu. Seperti itu. Jadi untuk hari-harinya dari pos subsektor itulah yang memelihara keamanan di wilayah atas. Ya. Berarti untuk masyarakat nggak usah khawatir ya, Pak? Nggak usah khawatir. Sudah ada yang bertugas, udah ada yang ya? jaga di sana. Jadi keamanan itu. Jadi nggak usah jauh-jauh turun ke bawah dulu gitu ya? Nggak perlu. Oke. Jadi sudah dijamin, sudah dijamin keamanannya karena sesuai dengan program pimpinan seperti itu. Ya, luar biasa. Ya. Ya. Baik, ini juga ada yang memberikan apresiasi. Selamat pagi Bapak Wakapolsek Busung Biu, selamat bertugas, sehat pagi. selalu, dan selalu juga seluruh desa-desa di Kecamatan Busung Biu selalu aman, tertib, dan Amin. damai. Ya, amin. Semoga juga dijauhkan dari preman, hal-hal yang menyangkut premanisme. Oke, baik. Terima kasih. Ini tapi Terima nggak tahu kasih. siapa nih belakangnya 227. Terima kasih ya Bapak atau Ibu. Terima kasih banyak. Nah, kita kembali lagi ke ini kan emang fokus kita membahas tentang Polsek Busung Biu yang perkuat Kamtibmas. Ini adalah demi kan Ya. walaupun kita sudah lewat masa pemilihan presiden atau kepala daerah Kepala gitu daerah, ya. ya. Tapi mungkin ada kisah di balik sebelumnya itu, emang ada nggak Pak juga di Busung Biu tentang hal yang mungkin jadi catatan nantinya ke depannya? Ya mungkin untuk wilayah Busung Biu, Mbak ya. Jadi kita menyampaikan, jangan kita menganggap bahwa keamanan itu sangat sangat remeh lah, seperti Disepelekan. ya, yang disepelekan. Jadi keamanan itu harus kita junjung tinggi dia, Mbak ya. Iya. Junjung tinggi. Jadi dalam hal-hal kegiatan-kegiatan di desa, seperti mungkin mereka mau mengadakan keramaian seperti itu. Itu minta izin dulu ya, Pak? Ya, mereka harus menyampaikan izin maupun permintaan pengamanan. Oke, permintaan pengamanan. Karena permintaan pengamanan itulah merupakan dasar kita untuk membuat surat perintah pengamanan di titik-titik rawan untuk Kegiatan yang memang itu. menaruh anggota Oke. untuk mengamankan di titik-titik rawan di tempat itu. Jadi mengantisipasi ya Pak ya? Mengantisipasinya Oke. seperti itu, dan jangan sampai nanti dari warga mungkin lakukan acara-acara itu supaya tidak ribut lah seperti itu. Kalau udah ribut kan nanti acaranya itu kurang bagus lah, kan nanti jelek Iya. kita. Jadi mohon seperti itu. Ya. Oke, satu lagi boleh Pak ya? Oke, Oke. silakan. Selamat pagi Mbak Irna, selamat pagi Ibu Ade. Oke, terima kasih Bu Ade. Saya mau bertanya nih, misalnya nih Pak, ada sedikit senggolan kepada di persimpangan atau di batas desa yang berseberangan dengan desa lainnya. Jika memang ada sedikit senggolan tersebut, apakah dari desa manakah yang akan, dari desa mana atau dari babin mana yang akan menjadi saksi atau menjadi pelerai seperti itu? Seperti misalnya kita mungkin contohin ya, yang mana Pak desa paling dekat, misalnya berbatasannya tuh sangat dekat, kalau boleh sampaikan contohnya? Perbatasan di wilayah Busung Biu saja atau dengan Di Busung Biu. Oke. Jadi misalnya dengan Busung Biu dengan Pelapuan, contoh. Mungkin ada senggolan sedikit. Pelapuan. Iya. Nanti siapa yang akan menjadi saksi dari Babin Kaptibmasnya, Pupuan kah atau memang dari Busung Biunya kah? Tapi ini ada telepon Pak, kita sapa dulu ya. Ya. Biar jadi dua pertanyaan terakhir untuk pagi hari ini. Silakan Om Swastiastu, selamat pagi. Pagi Mbak Irna. Selamat pagi. Pagi Om Swastiastu. Pak Wakapolsek ya. Iya, Oh iya. Wakapolsek Dengan Busung saya Biu. Selamat pagi. Meskipun tadi bukan tapi kan ini RRI untuk seluruh Indonesia. Iya. Jadi ya, saling ini ya. Jadi saya sebagai
pendengar setia mau nimba ilmu juga dari mana-mana ya. Iya, terima kasih Pak Saya mau Ramadan. tanya Pak tentang apa itu Babin Kamtip, Kamtip masih yang ditempatkan di kelurahan, di pedesaan-pedesaan itu ya. Ya. Nanti sejauh ini bagaimana peranannya? Apakah sudah semakin meningkat, sudah berhasil membina, atau bagaimana persentase sejak adanya itu? Artinya bagaimana ia atau polisi yang bertugas di pedesaan khususnya itu bisa membuat masyarakat itu semakin sadar hukum, artinya menjadi polisi untuk dirinya sendiri. Itu yang paling penting, karena orang kalau sudah orientasinya menjadi polisi untuk dirinya sendiri, setiap tindak tanduk, setiap langkah, setiap pemikiran, mindsetnya dia pasti dia akan berpikir positif. Artinya, oh kalau saya begini nanti melanggar hukum ini, oh kalau saya begini nanti begini dan begitu. Artinya dia sadar hukum. Jadi semakin baik, berlalu lintas pun begitu. Oh aku nggak pakai helm, mau begini. Jadi kesadaran itu penting sekali mindset. Polisi bagi diri sendiri melindungi dirinya. Di saat dia jalan di mana, jam berapa, dia kemana. Apalagi yang wanita yang mungkin harus didampingi gimana. Betul. Itu menurut Bapak gimana Pak? Saya ingin tahu saja kemajuannya apa ya. Itu penting sekali, sangat penting. Kalau semua orang bisa dibina seperti itu, maka selamatlah dia. Sekiranya dia menjaga dirinya. Paling tidak untuk dirinya sendiri. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Ramadan. Selamat pagi. Wah luar biasa nih. Oke, yang kita kembali dulu ke Ibu Ade. Maksudnya kalau misalnya kejadiannya di Desa Busungbiu, tapi orang asalnya dari desa lain, itu seperti apa penanganannya gitu ya? Begini, Mbak, paling ya. gampang itu oke. Jadi seandainya ada permasalahan antara desa dengan desa lain, jadi kan kita terima dulu pengaduannya. Jadi apa permasalahannya? Oh, oke. Ya. Nanti kita cek dulu permasalahannya. Apakah permasalahan itu sudah ke tindak pidana? Nah, nanti kan kita di sana terima dulu pengaduan masyarakatnya. Ya, kalau memangnya sampai ke tindak pidana, ya nanti pihak dari anggota reskrim yang melakukan penyelidikan. Seperti itu. Jadi untuk Babin Kaptipmas di wilayah itu kan mereka tuh menjaga bagaimana stabilnya keamanan, menjaga supaya tidak terulang lagi kedua belah pihak itu melakukan tindak pidana. Dan nanti dari pihak unit resersenya melakukan penyelidikan apakah itu tindak pidana, dan masalah penyelesaiannya kan nanti bisa ke restorasi justice ataupun ke tindakan hukum, ke pengadilan lah seperti itu. Oke. Berarti memang nanti diperiksa dulu, terus nantinya kalau memang bisa menjadi penanganan yang restoratif justice ya selesai hanya sampai kekeluargaan itu saja. Tapi mungkin kalau ada yang merasa diberatkan ya sampai ke tingkat selanjutnya. Oke. Kalau dari Pak Ramadan tadi seperti apa Pak? Ini masalah peran Babin Kaptipmas ya. Jadi memang di Busungbiu itu Bu Kapolseknya sering menyampaikan kepada anggota baik itu Babin maupun seluruh anggota agar tetap mensosialisasikan keamanan di wilayah Busungbiu, terutama di desa-desanya. Seperti itu. Jadi bagaimana Babin ini bisa mensosialisasikan keadaan di desa dan memberi pemahaman masalah hukum maupun pemahaman masalah keamanan diri sendiri maupun keamanan wilayah. Jadi tetap, dan Babin itu tetap melekat di desa untuk menjaga desanya, bagaimana warga masyarakatnya tetap aman terkendali. Utamanya kan aktivitasnya mereka tuh tetap lancar, baik dia beraktivitas pagi, siang maupun malam, tetap dijaga. Dan kita tetap juga di Polsek itu menjaga
membackup para babin. Iya. Jadi masalah untuk keamanan diri kita ini, kita kan sudah dibekali dengan pengetahuan, ilmu-ilmu kepolisian. Kita sudah dibekali, masing-masing anggota sudah menerima latihan-latihan untuk keamanan diri, untuk pelayanan terhadap masyarakat yang terbaik. Jadi memang kita utamakan pelayanan yang terbaik dan keamanan yang terbaik. Seperti itu, Mbak. Kalau pribadi saya pernah merasakan perannya Babin Kaptipmas ketika di daerah saya tinggal di Sambangan itu. Jadi ada kasus pencurian, untungnya ada Babin Kaptipmas. Jadi cepat sekali ditindaklanjuti seperti itu. Betul, jadi Mbak. memang kalau kita harus ke kota dulu harus ini kan agak gini ya. Jadi kalau ketika ada Babin ada Babin Kaptipmas, jadi dari pihak ketua RT terus kepala desa dan selainnya juga ikut campur. Jadi gitu seperti itu ya. Luar Karena biasa. Babin kan melekat di desa iya betul. Dan dia harus pantau terus desanya seperti itu. Baik, luar itu biasa. udah perintah dari pimpinan. Oke, baik. Selamat pagi untuk kakek Gaul. Ya ini dia nih. Mohon maaf kakek Gaul mungkin baru bergabung. Mungkin saya akan bacakan saja chatnya, tapi nanti Bapak Wakapolsek yang menjawab. Walaupun tadi sudah dibahas, tidak apa-apa ya Pak izin. Oke, silakan. Kakek Gaul, kakek Ketut Sukarte yang ingin bertanya. Selamat pagi Mbak Irna dan juga Bapak Wakapolsek Busungbiu. Desa Busungbiu kan memang diakui aman, terkendali di bawah pimpinan Bapak Wakapolsek. Gimana dengan kasus-kasus seperti kebut-kebutan, balapan liar di tempat Bapak bertugas? Terima kasih. Nah, tadi juga sudah disampaikan Sudah ya Pak. kita bahas, Dari awal sudah dibahas kakek. Tapi nggak apa-apa, mungkin diinformasikan lagi Pak. Ya memang terima kasih atas support yang diberikan kepada kita, Pak. Jadi memang di sini masalah trek-trekan itu. Nah, trek-trekan itu yang menjadi fokus kan di wilayah Kemuning itu, Mbak. Kemuning, iya betul. Kemuning itu memang dulunya itu menjadi tempat arena trek-trekan, balap-balap liar di sana. Di sana itu, di wilayah itu, di Kemuning itu, yang digunakan setat trek-trekan itu kan wilayah Pupuan, Tabanan. Dan untuk finishnya memang di wilayah Busungbiu. Ya Mbak. Jadi kita pencegahannya kan di perbatasan itu. Perbatasan itu. Dan berapa kali kita sudah lakukan penangkapan, pembubaran terhadap trek-trekan dan kendaraan-kendaraannya, joki-jokinya juga kita juga sudah amankan di kendaraannya, terutama kendaraannya kita amankan dan kita lakukan tindakan penilangan juga sudah kita lakukan. Dan sampai saat ini dari pihak subsektor setiap harinya memantau tempat itu supaya tidak digunakan lagi trek-trekan. Memang di wilayah Busungbiu itu hanya itu aja tempatnya. Untuk yang lain nggak ada. Dan di tempat lain aman terkendali. Jika pun ada, nanti kan masyarakat bisa menyampaikan ke kita, melaporkan ke kita. Nanti kita tindak lanjuti seperti itu. Luar biasa. Baik, terima kasih. Kami akan segera kembali sesaat lagi pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kanal informasi dan inspirasi bersatu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja.
Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Izin Pak Wakapolsek, ini ada yang berkomentar di kanal YouTube RRI Singaraja Official terkait masalah judi tajen di wilayah Polsek Busung Biu seperti di Desa Bengkel ternyata masih ada Pak. Gimana Pak? Kalau masalah judi, memang kita tetap tindak lanjuti Mbak ya. Judi itu kalau yang diberitakan di Bengkel itu kan kita tetap patrolikan dan kita jika ada nanti kita tindak lanjuti, kita bubarkan, kita lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku karena di sana kan melanggar undang-undang seperti itu. Yang namanya judi, ya seperti itu. Nanti dari masyarakat bisa melaporkan permasalahan itu ke kita. Baik, siap. Dan nanti pun kita akan sampaikan ke Kapolseknya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Wakapolsek Busung Biu Ibtu Abdul Rajab untuk sharingnya pagi hari ini di studio kami dan juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Closing statement dari Bapak seperti apa nih? Baik, jadi untuk warga Busung Biu, jika ada permasalahan yang mengganggu keamanan, ada permasalahan, jangan segan-segan atau takut melapor kepada pihak kepolisian dan kami siap untuk melayani masyarakat yang terbaik. Baik. Ya itu. Itu saja cukup. Baik. Untuk aktivitas masyarakat berjalan dengan baik. Ya. Baik. Jangan segan-segan ataupun takut untuk melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan. Nah, seperti dan untuk kita keamanan siap dijamin ya. Dan siap untuk melayani yang terbaik. Baik, terima kasih Bapak Wakapolsek. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar RRI Singaraja Official, dengan demikian tuntas sudah dialog interaktif Hai Bali Kengken pagi hari ini. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Kanal informasi dan inspirasi.